kehilangan satu atau lebih dari syarat hadis sahih. Jadi kalau hadis sahih itu memenuhi 5 syarat, sedangkan hadis yang dhaif dia kehilangan satu atau lebih dari 5 syarat tadi. Nah, pada malam hari ini, insya Allah kita fokus dulu ya, kepada syarat hadis sahih yang pertama, yaitu disebut sebagai ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Nah, masalah bersambungnya sanad ini kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu seperti apakah itu sanad. Ini ada sebuah file yang kemarin pernah kami gunakan. Nah, menika contoh sebuah hadis yang lengkap. Nah, ini saya kutip dari kitab Hadis Sahih Bukhari nomor 1975. Nah, ini termasuk hadis yang panjang atau pendek? Belum di-share, Pak. Oh, dereng. Oh, enggak. Masih belum atur ini. Kita di new share. Udah menikahnya. Yang share yang lama ditutup dulu. Oh, nggak tahu ya. Nih, ditutup dulu baru share keduanya. Bapak niki sudah kelihatan ya? Baru pengertian kok, Pak. Yang muncul. Oh, iya. Sudah matemu kan apa ini? Kita stop share yang tadi nggih. Oh, nah, di sekarang share lagi, Pak. Lagi. Oh. Sampun terlihat ini. Kalau sampun menikah? Sudah. Nah, niki adalah hadis, satu hadis penuh. Saya kutip dari Sahih Bukhari. Nah, ini kira-kira apakah termasuk sebuah hadis yang panjang atau pendek? Relatif nih. Karena ada hadis itu yang cuma 2-3 baris, juga ada hadis yang sampai 10 halaman. Seperti hadis Isra Mi'raj kan sangat panjang. Sampai puluhan halaman. Nah, ini kalau cuma 1 halaman, ya pertengahan kira-kira. Nah, menika saya permudah supaya lebih kelihatan. Yang merah-merah ini adalah perawinya. Mulai dari hadatsana sampai radhiyallahu anhu, ini adalah sanad. Jadi sanad itu adalah himpunan perawi yang mengantarkan seorang Imam Bukhari sebagai pembuku hadis sampai kepada matan. Ini kalau kita hitung ada 1 Ibnu Muqatil, 2 Abdullah, 3 Al-Auza'i, 4 Yahya bin Abi Katsir, 5 Abu Salamah bin Abdurrahman, 6 Abdullah bin Amr bin As. Nah, untuk mengecek apakah sebuah hadis sahih atau dhaif, maka yang pertama adalah mengecek sanadnya ini. Apakah bersambung atau tidak. Bersambung itu berarti
Ibnu Muqatil betul-betul bertemu dengan Abdullah. Abdullah benar-benar ketemu dengan Al-Auza'i. Nah, sampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada satu perawi yang ternyata tidak ketemu dengan perawi yang sebelumnya, maka berarti hadis itu termasuk hadis yang dhaif. Karena sanadnya itu putus. Jadi ini seperti rantai. Mata rantainya adalah para perawi. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa sanadnya ini bersambung atau tidak? Yaitu dari biografi masing-masing perawi hadis. Maka seorang ahli hadis ketika mau menilai apakah sanadnya ini bersambung atau tidak, maka dia harus mengetahui biografi masing-masing perawi menikah. Siapa itu Ibnu Muqatil? Dia lahir tahun berapa? Di kota mana? Guru-gurunya siapa saja? Muridnya siapa saja? Dia pernah berkunjung kemana saja? Nah, dari situ dia disambungkan kepada Abdullah. Abdullah ini lahir di mana, meninggal di mana, tahun berapa, muridnya siapa saja, gurunya siapa saja, dia pernah berkunjung kemana saja. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah bersambungkah antara Ibnu Muqatil dengan Abdullah ini. Kalau ini ada hubungan guru dan murid, ya, berarti di sini Ibnu Muqatil adalah muridnya, Abdullah adalah gurunya. Maka ini bersambung sanadnya. Demikian terus sampai Abdullah bin Amr bin As. Jadi sampai di sini para bapak, para ustadz mungkin ada tambahan terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai bersambungnya sanad ini. Nah, itu jelas. Ya. Imam Bukhari itu ya, Pak. Imam Bukhari berarti ada yang sebelum Ibnu Qatil itu. Inggih. Jadi Imam Bukhari bertemu dengan Ibnu Muqatil menika. Hadasana artinya telah menyampaikan sebuah hadis Ibnu Muqatil. Ibnu Muqatil menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Hadasa menika menyampaikan hadis. Nah, niku nahnu, kami. Berarti di sini Imam Bukhari bersama orang-orang yang lain, ini berguru kepada Ibnu Muqatil. Ibnu Muqatil menyampaikan sebuah hadis kepada Imam Bukhari dan murid-murid yang lain. Nah, kemudian Ibnu Muqatil menyampaikan, akhbarona, telah menyampaikan sebuah kabar kepada kami. Siapa yang berkata seperti itu? Yaitu Abdullah. Jadi Abdullah itu terus kemudian menyampaikan lagi, saya dapat ini dari Al-Auza'i. Akhbarona Al-Auza'i. Gitu. Jadi di sini Imam Bukhari ketemu langsung dengan Ibnu Muqatil. Bedanya dengan akhbarona, Pak. Kalau apa dengan hadasana itu? Nggih, menika hanya istilah nggih. Menyampaikan kepada kami secara umum gitu. Akhbarona, menyampaikan kabar kepada kami. Kriteria ketersambungan sanad gimana, Ustaz? Kita harus mengetahui biografi masing-masing perawi. Ibnu Muqatil, dia lahir tahun berapa?
meninggal tahun berapa. Terus kita cek Abdullah itu lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasannya Abdullah itu lebih senior daripada Ibnu Muqatil. Itu tahunnya, ya. Tahun lahir dan tahun wafat. Lalu yang kedua, kota-kota yang pernah dikunjungi oleh Ibnu Muqatil dan Abdullah. Kalau itu keduanya itu pernah mengunjungi kota yang sama, maka dimungkinkan di situ ada pertemuan. Lalu yang ketiga, dicek siapa nama guru Ibnu Muqatil. Dan sebaliknya, dicek juga nama-nama murid Abdullah. Ya, dari situ kita bisa mengetahui. Nah, maka di sini kita kalau mau menjadi seorang penilai hadis, namanya takhrij. Takhrij hadis itu menilai hadis ini sahih atau dhaif, maka harus mengetahui biografi setiap perawi. Nah, itu ada bukunya, namanya Rijalul Hadis. Rijal itu tokoh-tokoh hadis. Isinya para perawi. Bisa juga di dalam kitab-kitab yang namanya itu Jarh wa Ta'dil. Itu untuk masalah ini istiqoh atau tidak. Tapi secara khusus kitabnya disebut sebagai kitab Rijalul Hadis. Makatan Bapak ini. Menjelaskan sedikit, Ustaz. Bapak ini. Tentang siapa yang harus mengecek bersambungnya sanad, apakah itu cukup perawi terakhir seperti Imam Bukhari dan seterusnya, atau kita juga perlu melakukan pengecekan bersambungnya sanad itu. Kemudian yang kedua, siapakah perawi terakhir itu? Apakah terhenti sampai kepada seperti Imam Bukhari, Muslim, dan sebagainya, atau masih bisa bersambung kepada generasi sesudahnya? Terima kasih. Terima kasih Bapak Taufik. Masanya niki CCM jauh. Para Bapak yang saya hormati, juga para Ustadz, nanti kalau ada hal-hal yang ditambahkan, saya persilakan. Jadi kita saling mengisi. Ada hal-hal yang saya juga belum tahu, para Bapak bisa menambahkan. Di pertanyaan yang pertama tadi, siapakah yang bisa atau punya kemampuan untuk mengetahui biografi perawi mereka? Kalau kita mau menjadi seorang ahli hadis yang mumpuni, otomatis kita harus mengetahui, menguasai, bahkan menghafal nama-nama para perawi hadis mereka. Tapi ini kan lahil, zaman sekarang ini susah. Maka seorang pembuku hadis, mudawin istilahnya, mudawin itu penyusun hadis, disebut juga sebagai mukharij. Mukharij itu orang yang menyampaikan hadis dari ketemu perawi aslinya, bukan dari buku, bukan dari buku-buku induk. Ini adalah orang-orang yang langsung mencari keliling dunia. Jadi para sahabat dulu kan itu menyebar di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Jazirah Arab, itu di seluruh pelosok dunia. Lalu mereka ini punya murid, istilahnya tabi'in. Itu masih belum ada pembukuan hadis.
terus sampai generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Nah, di situ baru mulai. Nah, ini kalau kita cek, Imam Bukhari itu di generasi mana nih? Jauh sekali nih. Ada 6 tadi itu, terpaut 6 generasi dari Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Imam Bukhari ini keliling dunia untuk mengumpulkan hadis ini. Begitu pula Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Daruqutni, Ad-Dailami. Alhamdulillah kita memiliki tokoh-tokoh Islam yang luar biasa, yang mereka ini menghabiskan seluruh waktu, tenaga, bahkan juga hartanya. Kan ini perlu harta yang banyak nih, untuk keliling dunia, tidak kerja cari nafkah, tapi justru menghabiskan banyak uang untuk modal pergian jauh, keliling untuk mengumpulkan hadis ini. Nah, kita sendiri apakah punya kemampuan seperti ini? Zaman sekarang sudah tidak ada, karena kita sibuk dengan berbagai macam kemudahan. Terus justru berbagai kemudahan ini membuat kita jadi lemah. Kita mengandalkan internet, mengandalkan buku. Itu ada kisah yang menarik, itu Imam Syafi'i. Itu justru mendapatkan petunjuk dari seorang perampok. Imam Syafi'i itu dirampok, terus dia bilang tidak punya apa-apa, punya buku aja. Ya udah kalau gitu bukunya ini aja, ini kita bawa semuanya. Imam Syafi'i ini nangis ini, wah bukunya dibawa semua. Lalu kenapa nangis? Lalu itu ilmuku di situ semuanya. Lalu perampok ini beri nasihat, makanya buku itu harus dihafal. Supaya kalau bukunya hilang, ilmumu tidak hilang. Jadi justru Imam Syafi'i mendapatkan nasihat yang hebat dari seorang perampok. Dari situ Imam Syafi'i kemudian menghafal seluruh isi bukunya itu, sehingga tidak lagi tergantung kepada buku. Nah, begitu pula tradisi ilmuwan di dalam Islam itu bukan hanya memahami, tapi juga menghafal. Apalagi berkaitan dengan ilmu hadis. Nah, disinilah kemudian ini ditambah Syekh Al-Albani. Jadi meskipun memiliki karya yang luar biasa, di sini mendapatkan kritikan yang tajam dari para ulama hadis mengenai masalah kemampuan beliau mengenali setiap perawi. Kalau Imam Bukhari itu dia menghafal hadis niku bukan hanya matanya, tapi juga sanadnya seperti ini. Beliau memiliki yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Haris 100.000 hadis. Itu matan sanadnya lengkap. Dan itu beliau pernah diuji, dites di depan umum. Depan umum itu ada 10 orang. 10 orang itu masing-masing membawakan 10 hadis. Kemudian 10 hadis itu dibolak-balik nama perawi seperti ini dibolak-balik. Tengah, di depan dibolak-balik seperti ini. Kemudian matanya pun juga dibolak-balik juga. Ditukar-tukar Ini sanadnya demikian, ditukar dengan matan yang demikian. Jadi itu 10 orang, masing-masing 10 hadis. Membolak-balik sanadnya, membolak-balik susunan perawinya. Itu secara cepat Imam Bukhari itu bisa meluruskan. Itu dibetulkan susunannya, kemudian bahkan menukar. Bahwa ternyata ada seorang penguji itu yang dia justru ketukar antara satu hadis dengan hadis yang lainnya.
Nah, kalau yang zaman sekarang ini sudah tidak ada seperti itu. Maka di sini bagaimana menyikapi keterbatasan kita seperti ini. Maka alhamdulillah di antara barokah dari Syekh Al-Albani itu, beliau memang tidak punya kemampuan untuk mengenali setiap perawi ini. Tapi beliau bisa mengantarkan kita kepada pendapat para ulama hadis besar. Jadi Imam Syekh Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini mengantarkan kita kepada pernyataan para muhadis tentang penilaian hadis ini. Bahwa misalnya di sini Imam Ibnu Hajar berkata bahwa hadis ini sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Atau di sini dhaif tambahin karena ada perawi yang kurang dalam hal ini. Mungkin dalam kemampuan hafalannya atau keadilannya, tasdiqohannya. Jadi di sini kita bisa merujuk kepada karya-karya Syekh Al-Albani di sini dalam menguatkan merujuk ini Bapak demikian ini. Ya. Nah, bisa lanjut barangkali Pak. Ini. Ya. Oh iya. Ya. Nah, baik, ini terus saya buka share lagi nih materi yang lainnya. Ini di suara saya apa ada pengulangan ini? Apa Suaranya putus-putus, Ustaz. Iya, koneksinya. Iya. Ini Bapak sambil saya pindah ini apakah ada yang ditambahkan, saya persilakan ya. Ustadz Haris barangkali bisa menambahkan. Ustadz Haris barangkali bisa menambahkan. Oke, Bapak Haris, silakan. Saya enggak tahu aninya ini. Baru masuk ini saya. Dilanjut aja dulu. Ya, masih koneksi dibetulkan ya Pak. Yang belakangan aja Ustaz. Masih pindah koneksi barangkali Pak. Iya, saya coba niki di apa mendekati sumber hotspot nih. Tadi apa yang sudah dibahas apa? Masalah sanad, Ustaz. Sanad, bagaimana mengetahui sanad yang sambung dan sebenarnya itu. Ini sanad dan matan, Bang. Ya. Oh, gitu. Bagaimana mengetahui sanad
yang seperti ini bisa sambung atau terputus gitu. Syarat hadis sahih. Ya, syarat hadis sahih kan kemarin sudah ada. Iya, sudah, betul Pak. Disolus sanad. Ya itu tadi yang jelas itu. Oh ya, sanadnya nyambung itu cara mencarinya gimana? Iya, betul begitu. Ya, cara mencarinya dilihat ininya, dilihat sejarah. Sejarah itu kan mulai dari gimana dilahirkan, kemudian tahun berapa, kemudian siapa, muridnya siapa. Nah, dari situ nanti akan terlacak bahwa ada kemungkinan orang ini bertemu dengan syekhnya ya, atau tidak bertemu. Itu untuk melacak ketersambungan sanad. Ya, tadi kan sudah dijelaskan begitu. Ya, sudah. Tadi pertanyaan Ustaz Taufik tadi yang belum dijelaskan oleh Ustaz, ada apa Ustaz Taufik? Mungkin. Sebentar. Tentang siapa yang dikatakan sebagai perawi, apakah perawi itu terhenti kepada seperti Imam Bukhari yang memiliki kitab-kitab makmur itu, atau masih mungkin untuk berlanjut ada perawi sesudahnya? Jadi kalau perawi itu sebenarnya sampai di penulisan kitab itu. Jadi selain yang kemarin itu kutub tis'ah itu, kan ada yang lain juga meriwayatkan. Jadi sampai dia membuat buku, ya sampai dia membuat buku itu, ya dari situ dia nanti punya rentetan rawi-rawi itu. Seperti misalnya generasi setelahnya Imam Bukhari kan ada. Misalnya Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Ad-Darimi. Ini generasi-generasi belakangan. Jadi bisa Pak, asal dia memang punya rentetan guru yang sanadnya sampai ke sana. Sampai nyambung pada Rasulullah. Ya. Kalau sekarang ini sudah enggak. Karena kalau sekarang ini kita ini sudah taklid. Tidak bisa menghindari taklid kita ini. Ya, kita hanya menerima aja, menurut ini sahih ya kita terima sahih, menurut ini dhaif kita terima dhaif. Nah, peran Syekh Albani apa? Syekh Albani itu meneliti ulang ya para rawi itu statusnya seperti apa, dan penilaiannya juga sudah taklid juga gitu. Penilaiannya sedang mengikuti pendapatnya siapa gitu. Jadi sudah seperti itu Pak, kalau zaman sekarang kita ini sudah seperti itu. Mau tidak mau kita ini sudah tidak bisa istihad lagi untuk urusan ini. Ya. Artinya Pak, kalau ada orang yang berpendapat atau mengatakan dia itu punya sanad yang sambung, itu gimana tuh Pak? Kan ada itu misalnya. Jadi kalau jadi tidak, kalau sudah tidak nyambung berarti hadisnya tidak sahih. Hatinya sudah tidak sahih kalau tidak nyambung. Ya. Makanya tinggal kualitas sanad itu seperti apa. Biasanya kan seperti itu. Isnaduhu sahihun misalnya. Sanadnya adalah sahih. Hanya dikatakan seperti itu. Nah, sanad yang tidak nyambung kan namanya bermacam-macam. Ada munqati, ada apa itu, ada mursal, ada mu'dhal. Ya. Jadi itu ada istilah-istilah, nanti dilihat keterputusannya itu di mana,
atau apakah itu di pangkal hadis, ya, entah di ujung hadis atau di pangkalnya, apakah itu berurutan atau tidak, apakah itu di tengah atau di belakang. Itu nanti namanya berbeda-beda. Sepertinya yang ditanyakan oleh Bapak Abdullah Hanafi itu, bagaimana kalau orang sekarang itu mengatakan mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Kita lihat sekarang ini terkait dengan bacaan. Bisa, Pak. Ya. Bisa dia mengatakan, karena dia kan tinggal ngurut aja. Misalnya dia, karena kan dia mendalami ilmu hadis itu, ya, dan dia punya sanad sampai kepada Rasulullah. Bisa tetapan. Jadi dia misalnya belajar hadis itu, ya, apakah dia nanti itu namanya tahammul, ya, gimana dia menerima hadis itu. Bisa saja dia menerimanya dengan membaca kitab tertentu, berarti dia ngikut sanadnya itu. Misalnya dia punya sanad kepada gurunya, ya, tentang kitabnya Imam Bukhari misalnya. Ya, maka dia tinggal ngikuti aja sanadnya Imam Bukhari itu. Ya, dia menerimanya dari syekhnya, apakah dengan cara membaca atau menyimak atau dapat ijazah, itu namanya dia bersanad. Artinya ada guru. Ya, artinya ada guru, ya. Ya. Jadi kalau membaca dari kitab saja sudah bisa nggak itu dikatakan sambung gitu Pak sanadnya? Halo, itu putus Pak Haris. Ya. Ya. Pak Haris. Mungkin barangkali ini bisa Ustadz Ada melanjutkan. Itu tadi Ustadz Haris menjelaskan kan beberapa yang disinggung itu aja. Saya kira Ustadz. Monggo. Gantian niki nggih. Itu ada istilah namanya tashif nggih. Tashif itu mendapatkan hadis atau ilmu secara umum dari kitab. Ada tashif, ada talaki. Nah, talaki ini adalah tradisi yang bagus. Tashif itu yang dicela. Jadi hanya mendapatkan ilmu dari kitab, tidak ada gurunya. Nah, ini sering kali keliru dalam transfer ilmunya, karena tidak ada gurunya. Ini juga bahaya, karena dia hanya mendapatkan ilmu tanpa transfer adab atau akhlak atau etika. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini juga yang kemudian dikritik oleh banyak ulama kepada Syekh Al-Albani. Karena beliau gurunya itu kebanyakan dari kitab. Ya ada guru ketemu guru, ada talaki, tapi sebagian besar itu dari kitab. Maka di sini kadang kita juga mendapati kata-kata dari Syekh Al-Albani yang kadang itu agak tajam. Ini mirip-mirip dengan, kalau kritik orang itu tajam sekali. Saya sendiri kalau baca itu ya tidak sampai hati itu. Wah, ini masa begini. Cara mengkritik ulama yang lain itu terlalu keras. Jadi seperti ini istilah ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia kan, itu kasar nggih. Nah, itu kadang terpengaruh antara bacaan dengan yang membaca itu. Maka disinilah diperlukan talaki itu. Kita ketemu dengan guru. Kalau sekarang ada kuliah, ada sekolah, itu ada gurunya. Jadi
Oke, tadi tambah sedikit nggih dari jawaban dari Haris bahwa bersambungnya sanad itu baru 1 dari 5 syarat hadis sahih. Jadi kalau sanadnya bersambung belum tentu sahih. Nggih. Dilihat juga bagaimana keadaan perawinya, apakah adil atau tidak. Kan kalau sanadnya bersambung kan baru 1, ya, 1 syarat hadis sahih. Masih ada 4 syarat yang lainnya. Demikian Bapak ini. Oke, monggo lanjut Ustaz dari Ya, tadi disampaikan ya tadi oleh Bapak Haris bahwa terputusnya sanad itu macam-macam. Ya. Ada yang terputusnya itu di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, ada yang cuma 1 terputus, ya. Ada yang 2 terputus. Ya. Dari mana kita mengetahui bahwa sanad sebuah hadis itu terputus? Ya. Tadi dari lahir, ya, tahun lahir dan tahun wafatnya seorang perawi. Kalau itu tidak nyambung dengan perawi sebelumnya, kan berarti putus. Ya, misal, ya, perawi tadi Ibnu Muqatil, ya, itu misalnya, ya, itu lahir tahun 300, ya, terus meninggal tahun 350. Kemudian perawi yang sebelumnya, yaitu Abdullah, itu lahir tahun 200, meninggal 250. Nah, itu kan tidak mungkin ketemu itu. Karena dari tahun lahir dan tahun wafat, masing-masing perawi itu tidak nyambung. Maka berarti ada perawi antara kedua perawi tersebut. Ini tadi saya share screen ya. Ya, sudah. Ini satu jenis hadis dhaif yang disebut sebagai hadis mursal. Suara saya jelas nih? Jelas, jelas. Oh, iya. Saya mana tadi? Nah, ini kenapa sampun kelihatan? Belum ya? Ya. Pendapat kedua. Oh, iya. Ini kan ya. Hadis mursal. Yaitu hadis yang putus sanadnya di akhir. Yaitu nama sahabat tidak disebutkan. Jadi tahu-tahu seorang tabi'in berkata, Rasulullah bersabda. Nah, ini kan dari mana tabi'in itu kok tahu Rasulullah bersabda? Ini orang, ya, seorang perawi, tidak pernah bertemu Rasulullah. Ya. Tahu-tahu dia berkata, qala Rasulullah. Ya. Maka berarti itu adalah hadis yang terputus sanadnya. Ya. Nah, apakah hadis itu dhaif atau tidak? Harusnya kalau kita merujuk kepada pengertian hadis dhaif, maka hadis itu termasuk hadis yang dhaif. Karena ada perawi yang hilang. Ada perawi yang tidak diketahui, ini siapa perawinya ini. Nah, tapi ternyata di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama hadis mengenai kedudukan hadis ini, apakah sahih atau dhaif. Nah, ternyata mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis mursal, yaitu hadis yang tidak disebutkan nama sahabatnya, itu termasuk hadis dhaif dengan argumen, dengan alasan bahwa
dalam hadis mursal ini bisa jadi yang sudah disebutkan itu memang sahabat, tapi juga mungkin tabiin yang lain. Ya, kalau itu dia dapat dari seorang sahabat. Tapi kalau dia ini dapat dari tabiin yang lain, siapa tahu. Ini ada satu hal ya yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa di sini para ulama hadis memiliki prinsip begini, bahwa semua sahabat itu thiqah. Bahwa semua sahabat itu tidak perlu diteliti ya, tentang keadaan adil maupun dobitnya. Ya. Ada istilah niku as-sahabatu kulluhum udul. Udul itu adil. Ya. Jadi kalau tabi'in, tabi'in maupun perawi yang di bawahnya itu ya, perlu dicek ya, bagaimana keadaan kesolehan perawi itu. Tetapi khusus untuk sahabat, ya, wes pokoknya sahabat semuanya itu adil, semuanya itu dobit gitu. Nah, di sini bagaimana kalau ada seorang tabi'in menyampaikan sebuah hadis tanpa menyebutkan nama sahabat? Di sini jumhur ulama hadis mengatakan bahwa itu termasuk hadis dhaif. Karena boleh jadi tabi'in itu meriwayatkan hadis tersebut dari tabi'in yang lain. Bukan langsung dari sahabat. Kalau itu diketahui langsung dari sahabat, maka itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang bersambung. Mohon maaf, ini istilah-istilah yang hati-hati betul ini. Tidak semua hadis yang bersambung sanadnya itu sahih. Tapi kalau hadis yang terputus sanadnya pasti dhaif. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis mursal itu tidak dhaif, alias sahih, terutama bila tabi'in yang bersangkutan biasanya hanya meriwayatkan dari yang thiqah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, juga pendapat yang masyhur di dalam mazhab Maliki. Dan juga salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Ya, jadi begini ya Bapak sekalian, ya. Sebuah pendapat itu ya, kadang hanya menjadi pendapat seorang ulama tanpa pengikutnya. Kadang juga menjadi pendapat seorang ulama dan pengikutnya, murid-muridnya. Kemudian ada juga sebuah pendapat itu katanya ini pendapat mazhab Maliki. Tapi ada juga bantahan, oh enggak, Imam Malik enggak seperti itu kok pendapatnya. Juga berlaku kepada Imam Ahmad juga begitu. Menurut sebuah riwayat, Imam Ahmad itu ikut pendapat yang pertama. Riwayat yang kedua, Imam Ahmad itu ikut pendapat yang kedua. Terus ini ada pendapat yang ketiga, ini dipilah. Mursalnya itu, terputusnya itu oleh tabi'in yang besar, tabi'in yang awal, generasi awal. Kan itu tabi'in ada yang kecil, ada yang besar. Tabi'in besar itu adalah tabi'in yang sudah cukup umur, terus ketemu dengan sahabat, dengan kibar tabi'in, tabi'in yang besar, tabi'in senior. Sama juga begitu, nanti ada juga istilah sahabat kecil, ada sahabat besar. Artinya adalah sahabat yang ketemu Rasulullah sudah dewasa.
seperti Abu Bakar, kemudian sinten niku Ali, itu kibar sahabi, kibar sahabat senior. Itu juga ada sahabat yang junior, seperti Ibnu Abbas. Itu sahabat juga tapi junior, karena bertemu sahabat itu masih kecil. Begitu pula Anas bin Malik, pembantu Rasulullah. Ini sahabat tapi kecil, masih kecil waktu itu. Nah, begitu pula di sini juga ada istilah kibar tabi'in. Tabi'in senior. Kalau itu hadis mursal kibar tabi'in bisa dipakai sebagai dalil apabila terdapat hadis mursal yang lain didapat dari jalur yang lainnya atau sejalan dengan pendapat salah seorang sahabat. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi di sini kalau kita perhatikan dalam memutuskan apakah hadis mursal itu termasuk hadis sahih atau dhaif, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat-pendapat tersebut sama-sama tidak punya dalil kecuali dalil akli, logika. Kira-kira seperti apa? Dikira-kira di akal, pakai akal. Nah, kita mau ikut pendapat yang mana nih? Ini contoh sebuah hadis yang tadi kita sudah sebutkan bahwa kalau terputus sanadnya berarti dhaif. Nah, ternyata kalau terputusnya itu adalah di sahabatnya itu sudah disebutkan, ada perbedaan pendapat. Nah, yang seperti ini, bagaimana pendapat dari misalnya Syekh Al-Albani? Ini beliau ikut pendapat yang mana coba? Susah juga nih untuk menghukumi yang seperti itu. Syekh Ahmad Syakir, beliau ikut yang mana ini? Kalau misalnya Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis sahih, nah kita kan juga tidak tahu ini di mana yang putus di situ. Ini satu contoh hadis dhaif. Jadi di sini sebenarnya ini masuk hadis dhaif, tapi ternyata para ulama berbeda pendapat. Apakah betul itu hadis dhaif atau bukan? Oke, Bapak, monggo saya persilakan.